Panti Asuhan Mutiara Kasih. Siang ini Kia kembali berada di panti asuhan sebagai bentuk rasa terima kasih Kia karena sudah dibesarkan dan dirawat di panti ini. Zaskia, sapa Ibu Panti. Ibu Panti ini adalah generasi kedua atau anak dari mendiang pemilik panti asuhan yang mengetahui asal-usul Zaskia. Setelah kematian sang ibu 3 bulan lalu, Ibu Shirley kini mengambil peran sebagai ketua yayasan dan juga Ibu Panti di sana. Bu Shirley, sapa Kia dengan ramah. Sayang, kemarilah, seru Bu Shirley menyuruh Kia mendekat. Kia pun datang mendekat. Oh iya, ada seseorang di luar yang ingin sekali bertemu denganmu. Katanya dia sangat rindu bertemu dengan kamu, ucap Bu Shirley. Wajah Kia berubah menjadi penasaran. Seseorang, siapa ya Bu? Baiknya kamu lihat aja sendiri. Ayo ke depan. Jangan biarkan dia menunggu lama loh, goda Bu Shirley lagi. Kia mengatur langkah untuk melihat siapa yang ingin bertemu dengannya di depan. Di saat yang bersamaan, Marlon pun diam-diam meluangkan waktunya untuk menjemput Kia di panti asuhan. Marlon? Tapi rasanya nggak mungkin dia. Lalu siapa ya? Pikir Kia. Saat sudah tiba di depan lobi panti asuhan, langkah Kia pun terhenti saat melihat seseorang sedang berdiri menunggunya, namun wajahnya tertutup dengan bunga berwarna putih kesukaan Zaskia. Siapa? Siapa kamu? Tanya Kia saat langkahnya sudah berada tepat di hadapan tamunya. Aku datang untuk menepati janjiku. Aku datang untuk menemui kamu, gadis kecilku, ucap sang pria misterius sambil menyingkirkan bunga dari wajahnya. Kia pun dibuat begitu terkejut melihat sosok di depannya. Seorang lelaki tampan dengan mata yang meneduhkan dan senyum yang indah. Kak Axel? Benarkah kamu Kak Axel? Tanya Kia. Suara Kia bergetar menahan rasa harunya. Di saat yang bersamaan, mobil Marlon pun sudah memasuki halaman panti asuhan Mutiara Kasih. Marlon lantas memarkirkan mobil mewahnya dan berjalan sedikit menuju halaman depan sebelum akhirnya masuk ke lobi. Kamu bener Kak Axel? Hai gadis kecilku, maaf ya sudah membuatmu menunggu terlalu lama, ucap Axel dengan lembut. Setelah terkonfirmasi benar itu Axel, Kia pun refleks berlari ke arah Axel dan keduanya pun berpelukan, melepas rasa rindu yang sudah tidak bisa ditahan lagi. Semoga gadis itu belum pulang, jadi aku nggak sia-sia kesini, gumam Marlon sambil mengayunkan langkah kakinya. Kak, aku bener-bener kangen sekali sama Kak Axel. Aku kangen. Tangis Kia pun pecah dalam pelukan Axel. Marlon bisa mendengar suara Kia dari kejauhan. Dan saat semakin mendekat, kini Marlon dihadapkan dengan suara yang kembali membuat Marlon menilai Kia itu salah. Cih, aku menyesal sudah kesini. Ternyata setiap hari kau kesini hanyalah sebagai kedokmu. Dasar munafik, bisa-bisanya selingkuh di tempat seperti ini. Kepalan tangan Marlon semakin mengeras, menunjukkan emosinya. Baiklah, akan aku ikuti permainanmu nyonya. Kamu bisa selingkuh, dan aku pun bisa. Lalu, bagaimana kabarmu sekarang, Kia? Dengan penuh kasih, Axel menatap Kia. Seperti yang kakak lihat sekarang, aku baik dong, jawab Kia tersenyum simpul. Plak. Seperti biasa, Axel akan menjitak kepala Kia karena gemas dengan sikap Kia. Kamu ini nggak pernah serius deh kalau aku tanya ya, ucap Axel. Kia pun tertawa riang, berhasil menggoda pria yang dia sudah anggap sebagai kakaknya itu. Sementara Marlon memilih langsung pulang ke rumahnya setelah mendapati sang istri berpelukan dengan pria lain di panti asuhan.
di depan kedua matanya sendiri. Sepanjang perjalanan, Marlon terus memaki dan mengumpat untuk meluapkan emosinya. Pasti lagi nostalgia ya kalian berdua. Bu Shirley tiba-tiba menghampiri Kia dan juga Axel. Keduanya pun hanya bisa tersenyum mendengarnya. Oh ya sayang, Kia, kamu belum pulang kah? Ya ampun, aku sampai lupa waktu. Melihat Kia yang panik dan ketakutan, Axel menaruh curiga. Pasalnya, Kia sudah pernah bercerita kalau dirinya sudah menikah dan pernikahannya terjadi karena suatu alasan. Biar aku antar kamu, sekalian aku mau mengenal suamimu, ucap Axel seraya mengucapkan pada Kia jika dia akan baik-baik saja. Namun Kia yang mendengarnya justru menjadi semakin panik. Meskipun hubungannya tidak baik dengan sang suami, namun Kia sudah mengenal Marlon luar dalamnya. Bisa gawat, nggak boleh. Kak Axel nggak bisa ketemu sama Marlon dulu. Bisa-bisa ada masalah lagi nanti, batin Kia. Kak, nanti aja ya, nanti pasti aku kenalinnya. Kalau sekarang udah kesorean, ucap Kia. Baiklah, ayo aku antar, aja Axel. Apa? Antar? Nggak usah kak, aku bisa naik taksi. Kalau kamu menolak, kakak antar, maka biarkan kakak menemui suamimu. Serga Axel memotong ucapan Kia. Aku nggak yakin kalau kamu baik-baik aja Kia. Sepertinya kamu sangat tertekan, batin Axel. Mendengar ucapan Axel, jelas saja membuat Kia menerima ajakan Axel untuk mengantarnya pulang, ketimbang membiarkan Axel bertemu dengan Marlon. Oke, baiklah kak, ucap Kia. Bu Shirley, Kia balik dulu ya, lusa Kia kesini lagi, ucapnya. Axel pun ikut berpamitan kepada Bu Shirley. Marlon sudah menunggu Kia di kamarnya. Dia bahkan tidak berselera untuk makan dan melakukan hal apapun. Pikirannya terus dipenuhi dengan Kia yang berpelukan dengan pria lain. Dasar sial kamu Kia, pekiknya sambil meninju tembok di kamarnya. Bahkan Marlon tidak menghiraukan darah yang mengalir karena tangannya terluka. Kak Axel, biar Kia turun di sini aja ya kak, ucap Kia. Jadi kamu benar-benar gak suruh Kak Axel masuk ke dalam nih, goda Axel lagi. Nanti aja, lain kali ya kak, pasti Kia kenalin, oke? Seru Kia. Suara mobil di bawah jelas membuat Marlon mengintip dari jendela kamarnya. Dan seperti dugaannya, dia melihat sang istri yang pulang diantar pria lain. Amarah di hati Marlon pun semakin memuncak. Hati-hati di jalan Kak Axel, ucap Kia. Oke, baik Kia, kamu masuklah ke dalam cepat, ujar Axel menyuruh Kia lebih dulu masuk ke dalam rumahnya. Apa aku datang terlambat Kia? Apa masih ada kesempatan untukku? Bisakah kamu melihatku sebagai seorang pria yang benar-benar tulus mengasihimu, menyayangimu, bukan sebagai seorang kakak? Aku mencintaimu Kia, dari dulu, gumam Axel. Sementara Kia sudah masuk ke dalam rumahnya. Mobilnya sudah ada. Apa dia di dalam kamar ya? Gumam Kia saat tidak menemukan sosok Marlon di dalam rumahnya. Kia pun berjalan ke atas menuju kamarnya. Namun langkah Kia dihadang oleh Marlon. Dari mana? Astaga, dia selalu muncul seperti hantu, batin Kia. Aku kan dari panti asuhan, jawabnya. Namun pandangan mata Kia teralihkan saat melihat darah segar yang menetes dari tangan Marlon. Darah? Astaga Marlon, tanganmu itu berdarah, seru Kia karena panik. Kia pun refleks mengambil tangan Marlon, namun Marlon mengibaskan tangan Kia. Biarkan saja, tapi tanganmu harus diobati. Kembali Kia meraih tangan Marlon, namun Marlon kembali menepis tangan Kia. Dia bahkan mendorong tubuh Kia menjauh darinya dan kembali masuk ke kamarnya. Kia terus mengikuti Marlon dan langsung mengambil kotak P3K. Kemarikan tanganmu, biar aku obati, ucap Kia sambil menarik paksa tangan Marlon. Aku bilang biarkan, jangan sentuh aku. Lebih baik kau pergi, hardik Marlon dengan sekali gertak. Kenapa? Kenapa lagi denganmu, ha? Apalagi kesalahanku kali ini?
Balas Kia tidak mau kalah ikut berteriak. Marlon hanya terdiam menatap Kia. Kamu boleh marah, kamu boleh mengusirku setelah ini. Tapi biarkan aku melakukan tugasku dulu sebagai seorang istri. Lirih Kia mencoba menahan isak tangisnya. Marlon pun terduduk di ujung ranjangnya dan tanpa sadar dia membiarkan Kia mengobati lukanya. Dengan telaten dan hati-hati, Kia pun mengobati tangan Marlon. Dan dalam posisi sedekat ini, Marlon bisa leluasa memandang wajah Kia. Sudah selesai, aku akan pergi, ucap Kia. Namun saat Kia akan berdiri, Marlon menarik tangannya dan membawa Kia tertidur di ranjang. Lalu mencium Kia dengan membabi buta. Kia terus meronta-ronta, memukul dan menendang Marlon supaya Marlon sadar dan berhenti melakukannya. Cukup, cukup Marlon, seru Kia. Marlon pun berhenti, namun tetap masih menindih tubuh sang istri di bawahnya. Tidak bisakah kamu memperlakukanku secara baik-baik, Marlon? Aku ini istrimu, bukan wanita pemuas nafsumu saja di ranjang. Kembali sindir Kia. Maafin aku minta maaf Kia. Kenapa kamu terus melakukan ini padaku? Bukankah kamu yang bilang bahwa tidak ada kontak fisik di antara kita? Kenapa Marlon? Siapa lelaki itu? Tanya Marlon tanpa mau menjawab pertanyaan Kia. Apa pedulimu? Siapa dia tidaklah penting untukmu, bukan? Ucap Kia. Jangan bermain-main denganku Kia. Kamu istriku, geram Marlon. Apa kamu mencintaiku, Marlon? Mencintai wanita yang kau sebut istrimu ini? Tanya Kia. Sial, kenapa juga aku harus mengorbankan tanganku ini? Gumam Marlon sambil terus memperhatikan tangannya yang terbebat tepat di punggung tangan dan kuku-kuku jarinya akibat memukul tembok. Flashback on. Jangan bermain-main denganku Kia, kamu itu istriku, geram Marlon. Entah karena rasa apa yang merasuki hatinya, Marlon sampai marah terhadap Kia. Namun rasa gengsinya menyangkal bahwa dia mulai membuka hati untuk istrinya tersebut. Janji yang dia ucapkan sendiri pada Kia membuatnya bahkan takut dengan perasaan hatinya sendiri. Marlon, tolong jawab aku. Apa kamu mencintaiku, Marlon? Mencintai wanita yang kau sebut istrimu ini, ha? Tanya Kia. Pertanyaan Kia kembali membuat Marlon kembali diam 1000 bahasa. Perasaan yang timbul dalam hatinya belum bisa dia konfirmasikan sendiri, karena rasa gengsinya begitu besar untuk mengakui. Marlon, aku peringatkan padamu, jangan menatapku terlalu lama atau kamu akan jatuh cinta padaku. Balas Kia dengan ketus, sambil mendorong tubuh kekar Marlon yang masih berada di atas tubuh mungilnya itu. Sudah cukup rasa sakit yang kamu berikan. Aku juga bisa melawan, Marlon. Jangan kamu pikir aku akan diam aja, batin Kia. Kecewa dan luka yang menganga dalam hatinya justru membuatnya semakin kuat. Meskipun terkadang dia lelah menghadapi sikap Marlon yang sebentar-bentar marah, sebentar-bentar perhatian, dan memberinya harapan. Pekik Marlon mengerang kesakitan karena luka di tangannya kembali mengeluarkan darah. Apa kamu suka sekali membuatku terluka? Cebik Marlon dengan kesal. Oh ya ampun, drama apa lagi ini? Jelas-jelas salah dia, kenapa dia jadi nyalahin aku? Batin Kia. Kenapa kamu diam? Cepat obati lagi tanganku ini. Dengan sikap suka memerintahnya, kembali Marlon berhasil membuat Kia menuruti kemauannya. Kia bukannya tidak mau melawan Marlon, dia hanya lelah terus beradu mulut dengan Marlon. Dengan telaten, Kia kembali membersihkan luka di tangan Marlon dan kali ini dia membebatnya dengan perban. Keheningan yang tercipta pun kembali membuat suasana kikuk romantis terjadi di antara mereka. Berkali-kali Marlon mencari celah menatap wajah Kia. Namun Kia berusaha tetap fokus pada tugasnya, yaitu mengobati tangan sang suami. Jangan menatapku seperti itu, atau aku apa? Sela Marlon sambil mencondongkan wajahnya mendekati Kia. Perasaan yang sebenarnya bisa meledak kapan saja dalam hati Marlon.
Namun Kia hanya balas menatapnya dengan sinis. "Jangan bermain-main denganku, Marlon," seru Kia membalikkan kata-kata Marlon. Sudah selesai. Kia pun langsung bergegas merapikan perlengkapan P3K dan langsung pergi meninggalkan Marlon di kamarnya. Tanpa kata dan semakin membuat Marlon kesal dibuatnya. "Sial, aku akan buat kamu menyesal, Kia. Aku akan membuatmu mengandung anak-anakku yang banyak, supaya tidak ada lagi pria lain yang mau denganmu," gumam Marlon berujar kesal, namun tanpa dia sadari, dia sudah mengungkapkan keinginannya itu, mengungkapkan isi hatinya yang terpendam. Dan malam itu, Kia sama sekali tidak turun untuk makan malam, dan membiarkan Marlon harus makan malam sendiri. Namun karena kesusahan makan, Marlon pun memilih tidak melanjutkan makannya. Sial, sial, sial. Hari ini dia sudah buatku kesal, dan sekarang dia buatku kelaparan. Lihat aja besok ya. Dengan geramnya, Marlon pun meninggalkan meja makan dan langsung kembali ke kamarnya. Sementara Kia sedang asik menikmati cemilan di kamarnya sambil menonton drama Korea favoritnya. Seperti biasa, Kia sudah berada di dapur untuk memasak menu sarapan. Sekalipun ada dibantu bibi yang bekerja, namun untuk makanan, Kia terbiasa menyediakannya sendiri. Saat sudah selesai dan menaruh beberapa menu makan di meja, Marlon datang namun masih menggunakan piyama tidurnya. Tidak seperti biasanya. Marlon biasanya jam seperti ini sudah rapi dengan pakaian kerjanya. Aneh, kenapa dia belum rapi? Biasanya sudah rapi, apa dia nggak ke kantor hari ini? Oh ya ampun, itu artinya dia akan di rumah seharian kah? Ya Tuhan, cobaan apa lagi ini? Bisa gawat kalau seharian bersama dengannya di rumah, pikir Kia. Cepat, siapkan sarapanku. Skak Marlon membuyarkan pikiran Kia. Apa? Makanan ya? Oh, iya. Baiklah, aku akan menyiapkannya. Tunggulah sebentar, jawab Kia sambil menaruh makanan di piring Marlon. Ini, makanlah. Aku sudah makan tadi, jawab Kia. Kia berniat untuk meninggalkan Marlon yang menikmati makanannya itu. Namun langkahnya dihentikan sang suami. Mau kemana kamu? Aku mau ke taman belakang, aku mau siram bunga dulu ya, jawab Saskia. Duduk, perintah Marlon dengan tegas melarangnya pergi kemana-mana. Aku kan sudah makan tadi, lagian aku mau siram bunga di taman, jawab Kia dengan lemas. Dia tahu dia tidak mungkin melawan perkataan Marlon, layaknya sebuah titah yang harus dipatuhi suka atau tidak. Kamu pikir aku bisa makan dengan kondisi tanganku yang seperti ini? Potong Marlon kembali menyela dan menunjukkan tangan kanannya yang dibebat oleh perban. Ya, kamu kan bisa pelan-pelan aja makannya. Gak bisa, jawab Marlon dengan cepat. Duduk dan suapi aku cepat. Gak usah banyak omong. Kembali potong Marlon memberikan titahnya. Apa? Suapi kamu, ulang Kia. Tapi Marlon, kamu kan sudah besar. Lagian aku harus menyiram tanaman itu sekarang. Kalau enggak bisa mati nanti, jawab Kia mencari alasan. Saat ini dia tidak ingin berada satu ruangan dengan Marlon. Aku nggak peduli mau tanaman itu mati kek atau hidup kek. Mending tanaman itu yang mati daripada aku yang mati kelaparan, balas Marlon dengan acuh. Cepat, aku tidak ada waktu untuk mengulangnya lagi, ujar Marlon menegaskannya kembali. Apalagi ini, masih pagi dia sudah membuat kepalaku sakit. Astaga Kia, kuatkan hatimu. Seharian kamu pusing, batin Kia. Kamu gak mau? Ya udah, kamu pergi aja. Aku akan minta tolong Mama untuk kesini, sergah Marlon. Mama? Tunggu. Kia pun menuruti permintaan Marlon. Kasihan Mama kalau harus bolak-balik nanti, jawab Kia. Kia tidak melihat senyum seringai di kedua sudut bibir Marlon. Kia pun menyuapi Marlon. Bahkan Marlon makan dengan sangat lahap dan sampai 2 piring. Makanmu sedikit sekali, cibir Kia. Sudah cukup, ucap Marlon. Dia pun baru menyadari kalau dia makan sangatlah banyak. Ada apa dengan tangan gadis itu? Memalukan sekali. Kenapa aku malah menikmatinya? Rutuk Marlon.
Sekarang apalagi? Apa aku harus membantumu berganti baju? Seru Kia dengan polos. Jelas saja, itu pun termasuk dalam tugas Kia yang sudah Marlon siapkan, namun karena rasa malu dan gengsinya, Marlon pun dengan cepat menolaknya. Jangan mimpi, aku bisa sendiri, jawab Marlon dengan ketus. Ya sudah kalau begitu. Kia dengan cueknya langsung meninggalkan Marlon dan berjalan menuju ke taman belakang. Lihatlah, apa dia pantas disebut istri yang baik? Benar-benar tidak tahu diri. Suami lagi sakit bukannya dibantu. Cerocos kesal Marlon.